sehingga kita bisa tercerahkan secara spiritual, secara finansial, itu bukan karena guru tapi harus muncul dan tumbuh dari dirimu sendiri. Itu gimana? Betul, betul. Ini kembali lagi ya Mas ya, ke IQ sama SQ ya. Di saat dia tidak berani, ya, dia tidak berani untuk membereskan masalah di ranah batinnya dia itu, Mas. Dia kan melakukan spiritual bypass nih, Oke, mencari spiritual guru. bypass ya. Nah, pada saat dia melakukan spiritual bypass kan banyak spiritual trap. Nah, saya kasih tahu nih, Mas, kalau dari perspektif saya, pengalaman saya ya. Kalau kita nggak fokus masuk seutuhnya masuk ke ranah spiritual, kita akan terjebak di ranah supranatural. Karena bisa membersamai. Nggak perlu ribut lagi suami istri, jadinya anak yang jadi korban gitu loh. Nah, hal-hal ini kan sebenarnya kita bisa mulai ya dari diri kita sendiri, di keluarga kita sendiri gitu. Kalau kita masih berkesadaran yang fokusnya ke ego, pasti konfliktual. Pasti konfliktual gitu. Iya, loh. iya, iya, iya. Ya, jadi banyak sekali faktor lah ya. Iya. Tapi bisa jadi ya Koh ya, ketika kemudian misalnya dalam hubungan relationship gitu ya, satunya kemudian tidak jujur, suka selingkuh dan lain sebagainya, jangan-jangan si pasangan satunya itu juga melakukan hal yang sama, even itu hanya dalam pikiran dan perasaan, karena semuanya adalah energi gitu. Justru katanya yang di dalam itu lebih kuat gitu kan. Bagaimana Koh? Nah, jadi gini, kalau balik ke tarik menarik tadi ya Mas, mungkin di awalnya dia tertarik dengan vibrasi yang sama. Tapi seiring jalan itu dia bisa naik frekuensi loh. Dia bisa sadar, aku tuh kayaknya udah nggak cocok deh gitu loh Mas. Nggak nyaman deh Mas. Gitu loh. Otomatis kan kesadaran dia satu bertumbuh nih. Dengan menyadari ini. Ya. Nah, di masa transisi itu yang repot itu begitu dia sudah bertumbuh, dia turun lagi. Mungkin itu udah jadi tanda, kamu itu harusnya naik frekuensi, narik lagi orang yang sevibrasi gitu loh di frekuensi itu. Nah, jadi kita ini adalah makhluk yang berevolusi. Nggak cuma dari fisik, ya, nggak cuma dari namanya itu jiwa, tapi juga kesadaran. Pas dia bertumbuh kesadarannya, dia udah tahu itu Mas nggak sefrekuensi. Dia udah tahu dia itu nggak sevibrasi lagi. Artinya dia sudah beda frekuensi. Iya. Koh, pertanyaan terakhir di segmen yang pertama ini Koh. Gimana ya tips dan trik dari Kohen pada saat kita kemudian melihat misalnya timnas kalah nih sama Cina gitu kan. Itu kan sakit hati. Efek banget gitu kan, sakit hati gitu. Terus kemudian dikhianati sama pasangan gitu. Remote kebahagiaan kita serahkan kepada sepak bola misalnya, kepada pasangan dan lain sebagainya. Tip dan trik yang singkat yang mudah dipraktekkan teman-teman supaya kemudian kita tetap netral gitu ya. Kita nggak terbawa dengan sakit hati, luka hati, itu bagaimana Kohen? Nah, kalau kita udah konteksnya kesadaran, artinya kan kita kan melatih untuk tenang dan juga hening dan damai Mas ya. Nah, masalah-masalah yang di luar itu kita harus pertanyakan dulu. Apakah masalah ini mengganggu ketenangan dan keheningan kedamaian saya gitu loh. Karena ini paling penting. Di saat ini kacau Mas, ini kacau loh. Pikiran itu kacau. Perilaku kita juga kacau. Ya kan? Tetapi di saat kita bisa tenang, ya kita bisa melihat secara utuh, oh ya sudahlah, ini juga nanti akan berlalu gitu loh. Jadi kita tidak perlu melekatkan diri kita itu ke hal-hal tuh yang sebenarnya bikin kita makin nggak tenang. Misalnya suami istri lagi berantem gitu kan, ya kasih waktu aja ya, gitu loh. Kasih waktu dulu dia tuh untuk merilis itu. Setelah tenang baru kita ngobrol. Berarti kita harus ambil jeda dulu. Ambil jeda dulu. Poinnya makanya belajar diam tuh gitu. Di situ. Yang di awal kita bahas kan belajar diam. Esensinya nanti prakteknya di situ Mas. Kalau kita nggak bisa belajar diam, walaupun kita benar Mas, ya, tetapi kalau secara secara lingkungannya tidak kondusif, yang terjadi adalah, yang ditangkap adalah kengototan kita untuk mengutarakan kebenaran kita itu, dan berarti kan itu tidak sesuai tempatnya dan waktu dan tempatnya gitu loh. Makanya itu akan lebih memancing ke hal perlawanan ego, resistensi ego, atau juga konfliktual. Itu
itu sih yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan banyak orang, sehingga ada apapun kejadian yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tetap bisa damai dalam kondisi dan situasi seperti apapun gitu ya Koh ya. Betul. Dan lagi-lagi poinnya kembali kepada kita harus stay di keheningan, kita harus diam dulu gitu ya. The real guru is silent gitu. Nah, betul. Fokus ke subjektif, nanti dia tahu cara diam tentang itu untuk apa. Pasti. Fokus dan jeda ya Koh gitu. Jeda, iya. Iya. Tapi banyak yang menyayangkan Kohen, kenapa celananya kok nggak sobek-sobek lagi gitu. Belum jemur, masih dijemur, belum kering ya. Gitu ya. Udah lebih benar. Oke, dari Pro Evertest, bagaimana meningkatkan vibrasi potensi diri Kohen gitu. Oke, terakhir deh. Oke, gimana Kohen? Meningkatin vibrasi potensi diri itu gimana Kohen? Ya gini, gampang sih. Ya, nonton aja film VT yang lucu-lucu, itu naik tuh vibrasi itu. Kita ketawa aja. Happiness ya? Iya, kayak kita bercanda nih Mas ya. Iya, itu naik vibrasi. Pertanyaannya bisa kita maintain nggak gitu loh. Begitu dia udah naik, ya kita bisa maintain itu. Iya, enak juga di sini ya. Disadari Mas, eling. Gitu. Oke. Mudah ya teman-teman ya? Mudah, ketawa-ketawa aja sebenarnya kita mah. Nonton video-video, VT yang sekiranya itu nge-trigger teman-teman untuk menjadi lebih bahagia gitu ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman hobinya dengan bahagia itu dugem gitu gimana? Bahagia dugem itu pelarian. Oh, pelarian ya. Escape itu. Oke. Skip. Sementara soalnya. Oke. Kohen, terima kasih banyak di termin pertama ini, kita clear dulu ya. Kohen, ya. Jadi kan banyak nih orang yang tadinya berangkatnya dari religi, terus kemudian dia pindah haluan ke spiritual gitu ya. Di dalam proses pembelajaran di ranah spiritual, dia diajari untuk diam, untuk meditasi, untuk hening dan lain sebagainya gitu. Tetapi kan interpretasi terhadap sebuah keheningan, terhadap sebuah meditasi itu setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Nah, apalagi dipengaruhi oleh latar belakang, perspektif, lingkungan dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya muncul yang namanya halusinasi di dalam dunia spiritual. Nah, case-nya ada yang kemudian sedikit-sedikit ketika meditasi dikasih tahu informasi bencana. Iya. Ada yang kemudian, aku dipilih oleh oleh Tuhan untuk mewujudkan kejayaan kemakmuran Nusantara. Yeah. Tanpa kemudian dia mengenal aku ini sebenarnya siapa, tapi karena dapat informasi itu, akhirnya dia terlalu effort banget. Betul. Untuk konsen ke situ, yang itu menurut pikiran banyak orang ini agak waham jadi. Waham gitu ya. Terus ada yang merasa dirinya sebagai Ratu Adil. Sebagai Satrio Piningit gitu ya, sehingga komunitasnya ini diyakini yang dipimpin oleh dirinya ini bisa mendatangkan bencana dengan mengundang bencana dari pinggir lautan dan lain sebagainya, yang itu kemudian dibungkus dengan ajaran-ajaran religi gitu. Case ini terlalu banyak Kohen. Betul. Apa yang menyebabkan orang belajar spiritual justru terjerembab dalam halusinasi, delusi, ilusi itu tadi, dan bagaimana caranya supaya kemudian kita bisa keluar dari sini kembali ke jalan yang lurus gitu kira-kira. Oke. Saya mungkin mau tariknya tuh ke ranah IQ, EQ sama SQ. Ya. Jadi kan ada 3 tahapan ya. IQ itu adalah kecerdasan intelektual kita, yang kita dapati pada saat kecil tuh, ya, menggunakan otak, ya kan, berhitung, membaca, itu intelek. Ya. Yang kedua adalah EQ, ya, kecerdasan emosional. Nah, yang terakhir baru SQ, kecerdasan spiritual. Ya. Nah, yang terjadi gini Mas, kalau dari pengalaman saya, dia banyak belajar, banyak tahu nih, ya. Kesana kesini, ikutin kajian ini, kajian itu, terus udah itu baca buku ini, baca buku itu, nonton ini, nonton itu. Berarti kan inteleknya kan bertambah kan, pengetahuannya loh ya. Tetapi seharusnya pengetahuan ini
Dia beresin untuk membereskan agar emosionalnya cerdas. Ya. Jadi sebelum ke spiritual itu ada proses yang tadi Mas Hendra bilang tumpah itu kan. Dia harus selesai secara emosi, Mas. Dia harus cerdas. Karena kalau dia tidak cerdas secara emosi, dia tidak selesai dengan diri dia sendiri, dia akan melakukan spiritual bypass langsung ke ranah spiritual dengan pengetahuannya ini. Ya. Nah, pada saat dia melakukan spiritual bypass, masuk ke ranah spiritual sebelum dia cerdas secara emosi, yang terjadi adalah dia akan jatuh ke jebakan-jebakan spiritual yang di luar ini nih. Gitu loh. Supranatural nanti, visualisasi, sensasi, waham, merasa gitu kan. Kenapa? Karena dia belum cerdas secara emosi. Makanya kebanyakan orang itu pada saat dia masuk karena kecerdasan spiritual ini, baper dia, Mas. Dikritik nggak terima. Oh, ini logis banget. Dikasih tahu, dia merasa saya lebih eksklusif gitu loh. Yang terjadi adalah spiritual ego yang dikeluarkan. Spiritual ego. Makanya satu kesatuan ini begitu ini udah komplit, ujungnya adalah bermanfaat, Mas. Udah nggak ada aku lagi di situ. Oke. Jadi sebelum masuk ke ranah yang lebih dalam konteks spiritual gitu ya, paling enggak satu harus cerdas secara akal. Secara emosi. Terus kemudian emosinya juga harus cerdas gitu ya. Betul. Sehingga dia nggak gampang ngerumangsani kalau orang Jawa gitu ya. Egonya bener-bener pokoknya kalau ada suatu abekan gitu ya. Iya. Oke. Jadi keren. pada saat dia, jadi di saat emosi belum selesai, ego itu akan menggugat terus, gitu loh. Karena tujuan dari ego dihadirkan di dalam diri kita itu untuk kendaraan bagi jiwa loh, menyelamatkan jiwa kan, ego itu kan, survival system. Tetapi begitu dia masih luka batin secara emosional, dia akan aktif terus, Mas. Makanya nggak bisa di-bypass. Ini harus selesai dulu. Luka batin, kemelekatan, keinginan gitu kan. Nah, setelah ini selesai, begitu dia masuk spiritual, apa adanya kosong dia. Nah, oke. Katanya mursyid kita itu ojo ke susu. Ojo ke susu, betul sekali. Halo, mursyid. Jadi ketika udah di fase itu gitu ya, Kohen ya, bener-bener memang ego tuh makin lama makin kuat gitu ya, sehingga wah aku dapat panggilan untuk mengunjungi tempat ini. Betul. Gitu. Aku ada tugas untuk membuka portal. Betul. Di mana gitu ya, Betul. portal gaib. Betul. Untuk kejayaan Nusantara di mana gitu ya. Dan itu terkadang bikin rumah tangga sampai berantakan, Kohen. Oh pasti. Nah, pasti. Karena kalau kita bicara ke ranah spiritual, itu harus seimbang lahir batin, Mas. Oke. Gak bisa kita hanya fokus ke spiritual, tapi karena lahirnya itu, Mas, ya, kita ini timpang gitu loh. Gak bisa. Makanya di situ dibutuhkan sebuah kebijaksanaan. Kalau ini udah komplit, bijaksana udah, Mas. Dia bijak sini dulu, baru dia bijaksana gitu loh. Saya gimana ceritanya saya tuh bisa lebih baik ke tetangga daripada ke keluarga sendiri. Ya spiritualnya di mana kan? Esensi spiritualnya kan nggak ada kebermanfaatan itu. Gitu loh. Makanya ojo ke susu tuh artinya beresin dulu emosionalnya. Diberesin apa? Makanya kan belajar diam itu dia kontemplasi itu. Sambil dia kalau meditasi itu adalah proses menurut saya mendengar dan menerima. Di proses meditasi itu kita mendengar apa adanya. Menerima apa adanya gitu loh. Dan menunggu. Spiritual trap ini seberapa halus sih, Kohen gitu? Oh, halus. Karena mungkin gitu ya, kita udah lama belajar spiritual, udah punya pengikut gitu. Merasa bahwa roh yang ada di dalam diri kita ini roh yang tua gitu. Sehingga pada saat kita berkunjung kemana-mana gitu, kita merasa dan mempublikasikan bahwa roh yang tua akan disambut oleh roh-roh yang tua pula gitu ya. Terus kemudian di lingkungan murid-murid yang terdekat, misal sebagai guru spiritual, dengan sangat gamblang menyatakan bahwa aku adalah reinkarnasinya dari tokoh-tokoh tua di agama-agama, keyakinan-keyakinan tertentu gitu. Sehingga sampai kemudian
ya kamu harus mendukung perjuanganku gitu. Karena uangmu banyak memfasilitasi aku dan lain sebagainya. Itu real. Itu nyata. Gitu. Nyata. Itu nyata gitu. Nah, lagi-lagi yang menyebabkan itu adalah ego. Ya. Nah, cara untuk meminimalisirnya atau paling enggak kita pengen move on dari situ gitu. Itu gimana, Kohen? Ya pasti latihan, tapi saya mau kutip yang dari... Kalau sudah jadi guru spiritual tetap latihan berarti? Ya dia gini Kak, Mas. Jadi di Jawa itu ada kata yang powerful sekali. Eling lan waspodo. Eling lan waspodo. Ya. Eling lan waspodo tuh gini, eling itu dia sadar pada hadir di saat ini di sini sekarang. Waspodo itu terhadap yang di dalam diri kita. Bukan yang di luar loh ya. Karena godaan dan hasutannya kan adanya di dalam. Sehingga kita bisa terjebak misalnya dengan kata merasa. Karena kita nggak waspodo, Mas. Nah, yang menarik itu diksi merasa loh, Mas ya. Merasa dengan rasa yang otentik. Kenapa dia menggunakan merasa? Karena sebenarnya dari dalam diksi itu ada makna ketidakyakinan. Dia nggak yakin. Jadi yang pertanyaan yang menggunakan diksi merasa ini siapa? Yang pasti yang bukan yang sejati. Yaitu ego dan pikiran. Karena dia ingin mendekati, memanipulasi cara kita ya memproses perasaan kita, emosi kita sendiri, perasaan kita sendiri. Sehingga dia menggunakan diksi yang mirip dengan rasa yang sejati ini loh, yang otentik itu yang dari sini. Iya, lewat kata merasa. Nah, begitu dia sudah terjebak dalam kata merasa, ya, karena ada ketidakyakinan, makanya dia butuh membuat satu koloni nih. Iya dong, karena kan dia nggak yakin. Dia nggak yakin sama diri dia sendiri, dia nggak yakin dengan kesadaran dia sendiri, sehingga dia membutuhkan pengikut. Nah ini kan yang terjadi gitu loh. Kalau sing yakin itu apa perlu orang lain? Nggak perlu, Mas. Nggak perlu pengakuan. Nggak perlu pengakuan lagi. Tinggal bagaimana kamu itu bermanfaat aja udah. Laku spiritual yang difokusin. Bukan soal berapa banyak pengikut saya. Bukan itu. Tetapi berapa banyak yang bisa saya lakukan secara ranah spiritual untuk kebermanfaatan. Udah. Nah, di posisi sudah dianggap sebagai seorang pembimbing, penuntun, guru spiritual itu kan terkadang dia kan punya pengalaman-pengalaman spiritual tersendiri ya, yang itu kemudian dilakukan secara konsisten. Sebut aja misalnya dengan laku puasa, dan laku puasanya itu lebih dari 12 jam misalnya. Terus kemudian orang yang belajar ke dia disamakan. Kamu juga harus puasa seperti aku gitu ya. Atau kemudian dengan berbagai macam teknik gitu. Oh, kalau kamu mau berhasil, tercerahkan dan lain sebagainya, kamu harus gunakan teknik meditasi. Meditasinya seperti ini gitu ya. Padahal Kohen, semua orang itu punya latar belakang cerita masa lalu yang berbeda-beda gitu. Betul. Analoginya mungkin kayak orang, misalnya kita kan pengen membantu nyelesain masalahnya orang gitu ya. Dalam konteks spiritual atau finansial, itu kan nggak bisa kalau cuman hanya dilihat dia baru berada di di luar pagar rumah kita. Kan harus masuk ke halaman rumah, kalau perlu masuk ke dalam kamar, kalau perlu sampai buka bajunya dalam tanda kutip gitu. Sehingga kita tahu, oh ternyata cara ngatasin masalahnya orang tuh beda-beda, tidak kemudian digebyah uyah, digeneralisir, disamaratakan gitu. Gimana? Ini karena ini kan potret nyata dalam dunia spiritual seperti itu. Betul. Nah, betul Mas, saya setuju sekali. Dan ini yang terjadi secara kolektif ya. Yang dimana di saat pengikut itu mengkultuskan seorang pemimpin ya, dan dia diarahkan untuk mengikuti ya aturan main ataupun bagaimana cara si pemimpin ini. Di situ dia sedang tidak berkesadaran karena dia ingin menjadi seperti orang lain. Dan itu terjadi memang secara kolektif, itu terjadi sekali dan ini memprihatinkan. Kenapa? Artinya pengikut-pengikut ini kan ingin menjadi seperti si A. Ya kan? Sehingga keunikan dan keotentikan yang diberikan dari Sang Pencipta itu diabaikan. Nah, jadi mungkin kalau dari perspektif saya,
kita ketemu berapa banyak guru dalam belajar spiritual itu untuk menemukan rasa kita sendiri yang unik dan otentik. Jadi ini sebenarnya Tuhan ini ibarat udah kasih satu mie instan, takarannya udah pas, bumbunya udah pas, tapi pokoknya kamu masak sesuai rasa kamu deh, Han. Mungkin saya lebih suka pedas, mungkin saya bisa suka tambah telur gitu kan. Nah, bagaimana saya bisa menemukan keautentikan diri saya? Ya lewat dari rasa-rasa yang saya ketemu dari guru-guru ini. Gitu loh. Artinya walaupun misalnya kita menjadi healer, ya kita harus jadi healer yang sesuai dengan potensi diri kita. Jangan terpaku oleh namanya itu ya, aturan sistematis yang membuat yang sebenarnya secara tanda kutip itu tidak membawa kita menjadi diri kita yang sejati itu. Karena kita ini semua unik dan otentik. Nggak ada, Mas. Anak kembar aja beda gitu loh potensinya. Tapi mungkin faktor apa ya Kohen ya? Sehingga kalau misalnya nih aku wawancara Kohen gitu ya, pasti nggak lama gitu ya. Kohen alamatnya di mana gitu. Abu Marlo alamatnya di mana. Mas Ori alamatnya di mana. Karena aku pengen ngebersihin diriku dari santet. Aku pengen bener-bener masuk ke dimensi kesadaran gitu. Seolah-olah pihak eksternal lah yang bisa menyelesaikan berbagai macam problematika hidupnya dia gitu. Nah, setuju. Bagaimana Kohen bisa mengedukasi sahabat-sahabat supaya kemudian dia punya kepercayaan diri yang utuh gitu ya, sehingga kita bisa tercerahkan secara spiritual, secara finansial, itu bukan karena guru tapi harus muncul dan tumbuh dari dirimu sendiri. Itu gimana? Betul. Ini kembali lagi ya Mas ya, ke IQ sama SQ ya. Di saat dia tidak berani untuk membereskan masalah di ranah batinnya dia itu, Mas. Dia kan melakukan spiritual bypass nih. Mencari guru. Ya. Nah, pada saat dia melakukan spiritual bypass kan banyak spiritual trap. Nah, saya kasih tahu nih, Mas, kalau dari perspektif saya, pengalaman saya ya. Kalau kita nggak fokus masuk seutuhnya masuk ke ranah spiritual, kita akan terjebak di ranah supranatural. Simple seperti itu. Gitu loh. Karena kita fokusnya keluar, mencari keluar. Gitu loh. Padahal sejatinya kita ini adalah makhluk ciptaan paling sempurna, Mas. Mau kita ngomong obatnya kayak, mau kita ngomong potensinya kayak, itu sudah ada di dalam diri kita semua. Jawabannya kayak, benar nggak Mas?